Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Saya Devika Nia Lestari. Di hari yang cerah ini, saya akan menyampaikan materi mengenai titik pusat data dan sebaran atau dispersi data. Berikut ini materinya. Yang pertama, ada nilai rata-rata atau mean. Nilai rata-rata atau mean adalah nilai yang terletak di tengah bila nilai-nilai pengamatan disusun secara teratur berdasarkan besarnya data. Mean merupakan ukuran nilai pusat yang dapat digunakan baik untuk data yang dikelompokkan maupun untuk data yang tidak dikelompokkan. Nilai mean sangat dipengaruhi oleh letak urutan dari nilai kumpulan data, sehingga mean sering disebut sebagai rata-rata letak, position average. Median atau nilai tengah adalah salah satu ukuran pemusatan data, yaitu jika segugus data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau yang terbesar sampai yang terkecil, nilai pengamatan yang tepat di tengah-tengah bila jumlah datanya ganjil, atau rata-rata kedua pengamatan yang di tengah bila banyaknya pengamatan genap. Menghitung dengan cara median adalah hal yang mudah dalam pengolahan data. Median bisa membantu kita untuk menghitung jumlah data yang relatif kecil, menjadi mudah untuk dihitung. Tetapi, nilai median tidak stabil untuk data yang memiliki populasi yang sama. Tips mencari median. Temukan angka tengah dari data tersebut. Angka yang kita dapatkan tergantung jumlah data yang genap atau ganjil. Berikut hal-hal yang perlu kita lakukan dalam kedua situasi. Yang pertama, jika jumlahnya ganjil, silanglah angka paling kiri, kemudian angka paling kanan, dan ulangi. Jika tersisa satu angka, maka itulah mediannya. Yang kedua, jika jumlahnya genap, silangkan angka di kanan dan kirinya, maka akan tersisa dua angka di tengah. Jumlahkan keduanya dan bagilah dengan 2 untuk mencari nilai mediannya. Yang selanjutnya ada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data statistika. Modus juga merupakan nilai mayoritas atau nilai dengan frekuensi paling tinggi. Modus dapat digunakan untuk menentukan sampel dari suatu populasi dalam statistika. Perhitungan modus dapat diterapkan pada data numerik maupun data kategoris. Contohnya dalam menentukan data dari warna paling banyak disukai dan mayoritas nilai ulangan sebuah mata pelajaran yang diperoleh dalam suatu kelas. Selanjutnya, ada perhitungan nilai rata-rata tunggal atau mean data tunggal. Nilai mean data tunggal atau rata-rata diperoleh dari menjumlahkan semua datum kemudian membagikannya dengan banyak datum. Jumlah data diperoleh dengan menjumlahkan semua nilai yang terdapat pada data, dan banyak datum sama dengan banyak nilai yang terdapat pada suatu data. Contohnya, di sini ada contoh soal. Misalnya diperoleh data nilai hasil ujian 85, 65, 70, 75, 80, 95, 45, 60, 45, dan 90. Hasil semua dijumlahkan lalu dibagi banyak datum. Perhitungan nilai rata-rata berbobot atau weight mean. Rata-rata berbobot merupakan perhitungan yang memasukkan berbagai tingkat kepentingan setiap angka dalam data. Jika dalam menghitung rata-rata sederhana, semua angka diperlakukan sama dan diberi bobot yang sama, maka rata-rata tertimbang mengalihkan setiap angka dalam data dengan bobot yang ditentukan berdasarkan kepentingan relatif dari setiap titik data sebelum perhitungan akhir. Sehingga
perhitungan rata-rata berbobot seringkali lebih akurat dibandingkan rata-rata sederhana. Contoh penggunaan rata-rata berbobot. Yang pertama, rata-rata berbobot muncul di banyak bidang keuangan seperti harga beli saham, pengembalian portofolio, akuntansi persediaan, dan penilaian. Yang kedua, untuk akuntansi persediaan, nilai rata-rata berbobot dari persediaan memperhitungkan fluktuasi harga komoditas. Misalnya, metode LIFO, last in first out, atau FIFO, first in first out, lebih mementingkan waktu daripada nilai. Yang ketiga, dalam evaluasi perusahaan, untuk mengetahui apakah saham mereka dihargai dengan benar, investor menggunakan biaya modal rata-rata berbobot weighted average cost of capital yang dihitung berdasarkan nilai pasar hutang dan ekuitas dalam struktur modal perusahaan. Dapat kita lihat di sini ada rumus perhitungan median dan modus. Yang selanjutnya, keuntungan dan kerugian menggunakan masing-masing pusat data. Yang pertama, nilai rata-rata. Kelebihannya, yang pertama, rata-rata lebih populer dan lebih mudah digunakan. Yang kedua, dalam satu set data, rata-rata selalu ada dan hanya ada satu rata-rata. Yang ketiga, dalam memperhitungkan selalu mempertimbangkan semua nilai data. Yang keempat, tidak peka terhadap penambahan jumlah data. Yang kelima, variansinya paling lambat. Adapun kelemahannya, yang pertama, sangat peka terhadap data ekstrim. Jika data ekstrim banyak, rata-rata menjadi kurang mewakili. Yang kedua, tidak dapat digunakan untuk data kualitatif. Yang ketiga, tidak cocok untuk data heterogen. Yang kedua, ada median. Kelebihannya, yang pertama, tidak dipengaruhi oleh data ekstrim. Yang kedua, dapat digunakan untuk data kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketiga, cocok untuk data heterogen. Adapun kelemahannya, yang pertama, tidak mempertimbangkan semua nilai data. Yang kedua, kurang menggambarkan rata-rata populasi. Yang ketiga, peka terhadap penambahan jumlah data. Yang ketiga, ada modus. Kelebihannya, yang pertama, tidak dipengaruhi oleh data ekstrim. Yang kedua, cocok digunakan untuk data kualitatif maupun kuantitatif. Kelemahannya, yang pertama, modus tidak selalu ada dalam satu set. Yang kedua, kadang dalam satu set data terdapat 2 atau lebih modus. Jika hal ini terjadi, modus menjadi sulit digunakan. Yang ketiga, kurang mempertimbangkan semua nilai. Yang keempat, peka terhadap penambahan jumlah data. Selanjutnya, ada menghitung dan menginterpretasikan rentan atau rank, rata-rata deviasi, varians, dan standar deviasi data tunggal. Yang pertama, pengukuran penyimpanan adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpanan nilai data dari nilai pusatnya, atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai data yang berbeda dengan nilai pusatnya. Yang kedua, pengukuran penyimpanan pada dasarnya adalah pelengkap dari ukuran nilai pusat dalam menggambarkan sekumpulan data. Jadi, dengan adanya ukuran penyimpanan, maka penggambaran sekumpulan data akan menjadi lebih jelas dan tepat. Selanjutnya ada varian. Nilai rata-rata dari deviasi yang dikuadratkan tersebut bermanfaat untuk mengukur variabilitas sampel. Penghitungan nilai rata-rata tersebut dalam kaitannya dengan proses inferensi akan cenderung menghasilkan estimasi yang lebih rendah terhadap parameter populasinya. Berikut ada rumus dari varians, yaitu
Varian simple sama dengan data ke-1 dikurang rata-rata sampel kuadrat dibagi jumlah data dikurang 1. Ada deviasi standar. Varian mengukur dispersi dengan nilai yang dikuadratkan. Pengguna kuadrat sebagai ukuran mempunyai kelemahan, yaitu yang pertama, semakin besar nilai deviasi masing-masing data yang diteliti dari rata-ratanya, maka nilai variannya juga semakin besar. Yang kedua, jika data yang diteliti berupa satuan uang atau rupiah, maka variannya dalam bentuk rupiah yang dikuadratkan. Untuk mengembalikan ukuran dispersi menjadi ukuran semula yang sama dengan ukuran data yang diteliti, dihitung nilai akar dari varian yang selanjutnya disebut dengan deviasi standar. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian dari masing-masing ukuran dispersi. Yang pertama, ada rank. Keuntungannya, salah satu kelebihan rank yaitu peneliti dapat memperoleh gambaran umum mengenai luas penyebaran data yang sedang diteliti dalam waktu yang relatif singkat. Kerugiannya, yang pertama, tergantung pada nilai ekstrim. Yang kedua, tidak memperhatikan distribusi yang terdapat dalam rank itu sendiri. Yang kedua, ada rata-rata deviasi. Kerugiannya adalah dalam mencari mean deviasi, tanda aljabar yang terdapat di depan angka yang menunjukkan deviasi itu diabaikan. Ini berarti semua deviasi yang ada dianggap bernilai positif karena yang dijumlahkan hanya harga mutlak saja. Yang kedua, langkah kerja semacam itu kurang dapat dipertanggungjawabkan, maka yang menjadi nilai kelemahan dari mean deviasi. Yang ketiga, ada varian. Keuntungannya, yang pertama, dapat menguji perbedaan antara kedua rata-rata tersebut, sehingga untuk lebih dari dua rata-rata harus melakukan pengujian terhadap masing-masing rata-rata dengan rata-rata lainnya. Kerugiannya, varians memerlukan paling sedikit 2 kali pengulangan, bahkan 4 kali untuk hasil yang lebih baik. Yang keempat, ada standar deviasi data tunggal. Keuntungannya, dapat melakukan operasi aljabar dan tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi pengambilan sampel dari kebanyakan ukuran dispersi lainnya. Demikian akhir dari penjelasan materi yang saya berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.